Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kresna Bayu Aji dari kelompok 1. Ingin mencoba mempresentasikan studi kasus metode McCulloch-Pitts dengan menggunakan fungsi logika N. Anggota kelompok kami antara lain ada Rian Prasetyadi, Muhammad Aldi Firdaus, Fanur Rahman, Dita Desiana, Hildam Arazi, saya sendiri Kresna Bayu Aji, Rafiza Ariski Ramdhani, dan Bagus Prabowo. Metode McCulloch-Pitts merupakan metode pembelajaran dalam pengawasan dalam sistem jaringan syarat. Dalam merancang jaringan neuron yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Dari sifat penyimpanan dari neuron McCulloch-Pitts yaitu perseptron sederhana. Terlihat bahwa dalam masalah neuron, rumus umum yang merupakan inti dari semua masalah yang mengakui simetri replika Parisi memecahkan dengan parameter urutan satu komponen muncul. Karakteristik McCulloch-Pitts. Fungsi aktivasinya adalah biner. Semua garis yang memperkuat sinyal bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlambat sinyal bobot negatif ke arah neuron tertentu. Setiap neuron memiliki batas ambang threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Berikut gambaran model neuron McCulloch-Pitts. Neuron Y menerima sinyal dari M plus N buah neuron X1, X2 sampai XM, XM plus 1 sampai XM plus N, M buah penghubung dari X1, X2 sampai XM ke Y merupakan garis yang memperkuat sinyal bobot positif. Sedangkan N buah penghubung dari XM plus 1 sampai XM plus XN ke Y merupakan garis yang memperlemah sinyal bobot negatif. Semua penghubung dari X1, X2, XM ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung XM plus 1 sampai XM plus N ke Y memiliki bobot yang sama. Namun, jika ada neuron lain katakanlah Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Fungsi aktivasi neuron Y adalah Y sama dengan 0 jika X lebih kecil daripada threshold yang sudah ditentukan. Kemudian nilai Y sama dengan 1 jika X lebih besar dari sama dengan threshold yang sudah ditentukan. Bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi ditentukan dengan metode analitik atau metode coba-coba. Berikut studi kasusnya. Buatlah model neuron McCulloch-Pitts untuk mengenali pola fungsi logika N sesuai tabel kebenaran berikut. Di sini diketahui X1-nya ada 0011, X2-nya ada 0101. Di sini Y sama dengan 0001. Di sini nilai bobot W kita coba 1 dan threshold-nya kita coba 2. Mari kita coba melalui rumus di Microsoft Excel. Di sini tadi kita ketahui nilai bobot atau W sama dengan 1 dan threshold-nya sama dengan 2. X1 di sini tadi 0011, X2-nya 0101. Untuk mengetahui net adalah jumlah dari XI dikali W ditambah berikut studi kasus metode McCulloch-Pitts fungsi logika N. Mari kita coba di Excel, Microsoft Excel. Di sini tadi diketahui nilai bobot kita coba adalah 1 dan threshold-nya adalah 2. X1 sama dengan 0011, X2 sama dengan 0101. Untuk mengetahui nilai net adalah jumlah dari XI dikali W. Kebetulan di sini W-nya adalah 1. Untuk menghitungnya, kita coba X1 sama dengan 0 dikali W tadi sama dengan 1 ditambah X2 0 dikali W-nya sama dengan 1.
sama dengan 0. X1 sama dengan 0 dikali 1 dikali W, 1 ditambah X2-nya 1 ditambah W-nya 1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1 dikali W1 ditambah X2-nya 0 dikali W-nya itu 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang terakhir, X1 di sini 1 dikali 1 ditambah 1 dikali W1 sama dengan 2. Ketentuannya adalah Y sama dengan 0 jika net lebih kecil dari 2. Di sini nilai net adalah 0. 0 lebih kecil dari 2, maka nilai Y adalah 0. Kemudian, di sini nilai net 1 lebih kecil dari 2, maka nilai Y sama dengan 0. Yang ketiga, nilai netnya 1 lebih kecil dari 2, maka nilai Y sama dengan 0. Nah, terakhir, nilai net sama dengan 2. Jika net lebih besar dari sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 1. Kemudian mari kita cek dengan tabel kebenaran yang sudah disebutkan pada soal yang sebelumnya disebutkan di atas. Di sini sama, hanya ada satu nilai Y yang bernilai 1, yaitu dari X1 dan X2 yang terakhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil, di sini bahwa tampak bahwa untuk mengenali pola model neuron McCulloch-Pitt harus menentukan bobot W dan nilai ambang threshold secara analitik atau dengan cara coba-coba, sehingga model neuron McCulloch-Pitt dapat mengenali pola tersebut. Jaringan seperti ini hanya bisa dibuat untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tetapi, untuk masalah-masalah yang kompleks, misalkan jumlah, input lebih dari 2 atau tidak biner, maka seperti ini akan sulit dilakukan. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.